ada yang sampai maki-maki, ini nenek gue lagi di rumah sakit loh. Kalau sampai ada apa-apa ke nenek gue karena nggak ada air purifier, kalian mau tanggung jawab. Itu kita habis 2M sebelum launching, hari pertama launching cuma kejual 1 piece sikat gigi seharga 30.000. Karena menurut kita emang kesehatan itu penting, tapi kesehatan itu nggak perlu segitu mahalnya kok. Oke, halo, selamat datang kembali di episode ketiga kali ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, owner dari Leica dan juga Veska. Selamat datang Kak Selina, tepuk tangan dong. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Selina sebagai founder Leica dan Veska. Oke. Dan di sini ditemani Ivan adik sebagai aku. Bro Ivan. Oke. Gue sebagai product development. Product development Leica dan Veska. Kalau boleh tahu Leica udah berapa lama ya? Leica tahun ini tahun kelima. Jadi mulainya di tahun 2020. Berarti pas COVID. Pas COVID, benar-benar pas COVID awal banget. Oke. Jadi iya 2020 Februari, benar-benar sebelum COVID. Oke. Kenapa bisa ada ide bikin Leica? Sebenarnya Leica itu jadi bukan ide, bukan kepikiran bikin Leica. Jadi gue tuh lulus Desember 2019. Terus awalnya tuh mau lanjut kerja di luar. Jadi gue setelah lulus kuliah mau lanjut kerja di luar, tapi balik Indonesia sebentar buat liburan. Pas mau balik keluar lagi buat kerja, ternyata COVID, border tutup. Jadi gue nggak bisa berangkat. Tadi jadi rencana awal pun mau ini mau itu mau kerja di luar semua buyar. Mau nggak mau banting setir coba cari kerjaan di Indo. Cuman cari kerjaan di Indo waktu itu kan COVID, banyak perusahaan yang nggak hiring ya. Jadi susah cari kerjaan juga. Terus waktu itu mikir kayak udah deh daripada nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, coba deh gue jualan sesuatu gitu, cari uang jajan tambahan. Terus waktu itu kayak coba iseng jualin produk. Waktu itu pertama kali jualin UV sterilizer. Ternyata buka PO sukses gitu. Jadi buka PO, mikirnya sambil nunggu panggilan kerja nih. Waktu itu masih mikirnya mau kerja corporate kan. Sambil nunggu panggilan kerja, ya udah deh sambil buka ini tambah uang jajan. Ternyata jalan juga. Terus karena jalan kayak ya udah deh sekalian diterusin aja gitu. Jadi bukan dari awal tuh bukan ide mau bikin Leicanya, cuma sebuah kebetulan aja karena kepepet. Berarti kan Leica ini kan secara produk sebelum produk itu jadi ngambil barangnya seperti apa? Jadi pertama kali banget itu pakai just tip. Oke. Jadi dulu pas gue sekolah di luar, gue emang udah biasa belanja kayak di luar negeri, di China gitu. Beli barang di sana, pakai just tip, kirim ke Indo. Nah waktu itu kan pas. Apa just tip apa? Just tip perorangan. Apa yang lo just tipin? Dulu baju tas. Jadi dulu tuh gue kuliah di Australia. Kalau di Australia kan beli baju barang semua mahal. Jadi dari Cina. Gue beli dari China, beli di sana, terus gue titipin ke Just Tip, kirim ke Australia. Itu tetap lebih murah kalau dibandingin. Tetap lebih murah, karena China barang-barangnya segitu murahnya. Oke. Just Tip pada saat COVID. Just Tip sebelum COVID. Memang udah jalan berarti. Emang udah jalan, udah biasa dengan cara seperti itu. Oke, berarti memang 2020 bangun Leica, tapi sebelum 2020 jualan titip ya Just Tip tadi. Dari kapan Just Tip ini? Jadi sebelum 2020 itu biasa gue yang belanja lewat Just Tip. Just Tip pribadi. Belanjaan dia. Belanjaan pribadi. Dari kapan? Beli fashion. Udah dari gue kuliah awal 2017. Ya. Berarti 2017 udah open Just Tip. Enggak, gue belanja pribadi gue. Belanja pribadi semua lewat Just Tip. Oke, lu belanja lewat Just Tip. Betul. Daripada di Australia harganya sejuta. Iya. Semua tapi lewat Just Tip. Iya. Oke. Nah jadi pas awal waktu itu gue pengen cari UV sterilizer awal-awal COVID karena keluarga kita kan lumayan parno ya, pada takut khawatir. Waktu itu UV sterilizer yang ada di Indo sold out dan pre-order 6 bulan. Terus karena gue udah biasa belanja di luar, gue coba cari ada nggak nih produknya, dan ternyata ada. Terus waktu itu gue nitip ke Just Tip, mikirnya kalau gue sendiri yang pesen sama gue kumpulin order banyak orang, ongkos kirimnya sama. Mending sekalian gue buka PO aja. Gue nawarin, waktu itu ke brand yang PO 6 bulan itu, gue ke halaman Instagram postnya, gue komenin satu-satu yang pada komen di sana. Langsung lu DM. Gue DM-in, iya kan pada bilang kak sold out. Gue DM, halo kak, gue buka pre-order ini, lu mau ikut juga nggak? Kekumpul PO-nya. Jadi pertama banget itu lewat Just Tip. Oke, pinter, keren. Jadi gara-gara
gara-gara ngelihat potensi malah diterusin. Betul. Karena tadinya mau kerja. Tadinya mau kerja. Just tipnya dulu nih berarti nih. Akhirnya. Enggak, tadinya gue mau kerja sebagai konsultan. Konsultan apa? Konsultan, manajemen konsultan. Jadi di Big Three. Oke. Di kayak di BCG, BCG. ya McKinsey. Itu malahan pas jalan Leka, sampai Leka jalan bulan ke-6 atau ke-8, gue masih nunggu kabar. Udah interview dong. Udah interview, udah tinggal offering, tinggal tanda tangan doang. Akhirnya dikasih offeringnya. Akhirnya mereka pas udah mulai hiring lagi, mereka kontak gue lagi. Ini kita udah mulai hiring lagi, lu masih mau nggak? Tapi pas mereka udah kasih offering waktu itu kayak, aduh, Leka sebenarnya juga udah lumayan jalan. Sayang nih kalau misalnya nggak dijalanin. Terus mikirnya kan bisa kapanpun balik ya ke profesional. Kayak ya udah deh, mending gue coba jalanin Leka dulu aja. Toh kalau sampai kenapa-napa nggak jalan, gue ada backup plan bisa balik ke profesional. Ternyata lebih cuan bisnis. Nggak juga. Ya, lebih stres bisnis, tapi lebih ada freedomnya lah. Oke, terus kan lu Punya. oke lah gue pengen jualan nih. Akhirnya kan 2020 pas Iya, Covid itu kan. Pas Covid. Bulan Februari. Iya. Nah, bulan Februari itu udah ngidein Leka. Februari. Belum. Jadi awal pertama kali jualan itu gak ada brand sama sekali. Karena kan jualnya pakai nama pribadi gue. Oh. Gue DM-nya semua pakai nama pribadi gue, gak ada brand. Yang dikasih stiker Doraemon bukan? Iya. Waktu itu saking gak ada brandnya, kan customer yang PO pada nanya, Kak ini brandnya apa? Karena mereka pada nanya brandnya apa, baru kayak apa mungkin dikasih brand ya biar orang pada percaya. Tapi kan waktu itu nggak ngerti kayak misalnya taruh branding di produk gimana. Jadi dulu gue print di stiker Tom and Jerry, gue Tom and tempelin Jerry. satu-satu di produknya. Jadi dulu nama brandnya Tom and Jerry. Dulu Secara nggak jadi langsung. kartun secara gak langsung. Oke, keren. Jadi lu dapat supplier dari Cina itu gimana tuh nemuinnya? Nah, yang awal pertama kali itu banget, itu gue nggak cari supplier langsung. Oke. Jadi gue kayak belanja di Tokopedia-nya China, cari barang doang, belanja kirim ke Just Tip itu. Tapi pas ternyata kuantitinya udah gede, waktu itu coba cari di website yang emang khusus buat supplier, coba carilah ada nggak supplier buat produk ini. Dari situ baru mulai kontak-kontakan, baru belajar caranya gimana sih kontak supplier, gimana dealing sama supplier, gimana tektokan sama supplier. Itu semua white label berarti? Semua white label. Setelah itu baru white label. Akhirnya mutusin nih, ya udahlah gue bikin brand. Gue kasih merek nih. Sejak kapan? Itu Berjalan berapa lama tuh kan dari Februari lu ngumpulin Just Tip, lu belanja, lu stikerin Tom and Jerry white label. Akhirnya kayaknya menarik kalau gue labelin. Iya, itu per kapan? Labelin merek lah. Pas berapa piece? Berapa terjual? lama? Iya, berapa piece terjual? itu setelah kejual 500 piece pertama. 500 piece pertama. Itu Berapa ke lama itu? bulan ketiga. Bulan ketiga udah dapat 500 piece Dapat pertama 500 tuh. piece pertama. Harga jual lu berapa waktu itu? Harga jual gue waktu itu 499.000. COGS-nya berapa persen? Waduh. Coba dihitung. Berapa margin 3 bulan dulu? Waktu itu 499. Waktu itu tektokan sama supplier, ternyata ini udah reach minimum quantity loh buat white label. Jadi waktu itu baru nentuin kayak ya udah deh coba kita white label taruh branding sendiri. Oh, udah dapat MOQ-nya lah. Udah dapat MOQ-nya. 500. Iya, tapi waktu itu kan kondisinya beda ya karena Covid, pabrik emang butuh orderan, Iya supplier sih. semua butuh orderan. Mungkin Ya sekarang udah nggak digarap bisa aja lagi lah sana. gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Oke. Iya, sekarang hoki Minimal sih. berapa? Sekarang Elektronik lah. 5.000. 5.000. 5.000. Iya juga ya. Terus kalau misalnya produknya Leica yang pertama itu kan benar-benar order dari awal ya, white label. Bisa nggak sih kayak request desainnya kayak gimana? Atau misalnya request shapes-nya kayak gimana? Terus maunya lobangnya di sini, maunya colokannya gimana? Kayak molding sendiri gitu lah. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Awal banget gak bisa. Awal banget nggak bisa? Soalnya kuantiti kita belum cukup. Jadi awal banget itu kita berterima barang jadi cuman tempel merek. Cuman ada satu kejadian, jadi kayak sekitar tahun 2022, waktu itu kan Leica product development-nya dari sterilizer masuk ke air purifier. Dan waktu itu air purifier di mana-mana tuh sold out. Dan kita ada satu model yang emang identik banget, khas banget, Leica banget, sampai brand-brand lain tuh pada copy. Oh. Nah, karena banyak brand kopi waktu itu, banyak customer beli produknya karena bentuknya mirip Leica, tapi bukan punya Leica. Terus mereka klaim garansi ke kita.
Oh. Nah di situ karena kita kayak kok kayak gini ya, jadi customer kan kecewa pas mereka klaim garansi gak bisa klaim garansi ke Leica. Baru gitu di situ kita belajar oke, kalau R&D produk kita mau develop produk yang desain sendiri kita harus patenin. Di situ baru kita pakai molding sendiri, fiturnya kita ini sendiri, R&D-nya semua juga kita desain sendiri. Kalau boleh tahu buat bikin molding kayak gitu berapa Iya. harganya, Bro Ivan? Oh, Iya. Share dong. Biaya sih gede, persisnya berapa tergantung. Tergantung. Misalnya niat. kayak case air purifier deh, kita mau bikin molding 10.000 sampai ratusan juga. 10.000 USD. 10.000 10.000 USD minimal. Starting. Oh, starting. Untuk Starting. biaya untuk Biaya bikin molding aja Molding gitu. aja. Belum termasuk biaya order. Belum Bisa termasuk biaya digratisin nggak tuh? paten. gratisin biasa kalau quantity udah banyak, mereka biasa pabriknya bisa. Berapa biasanya? Kalau dapat free Minimal free molding? berapa? Minimal MOQ Tergantung vendor 100.000, sih. 1 juta, range-nya? Biasanya kayak ada ikat kontrak gitu. Misalnya kalau kita Setahun gitu reach ya? 100.000 gitu dalam misalnya jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, oke dibalikin biaya moldingnya. Oke, sama lah kayak Mirip-mirip lah, packaging di beauty mirip-mirip ya. industry Iya. Di beauty juga Mirip-mirip. gitu. Paten berapa? Paten sendiri juga mahal. Patennya di Indonesia apa di China? Patennya di Indonesia dan China. Ngurusin paten di Cina gimana dong? Ceritain dong. Nah jujur kita beruntung dapet suppliernya juga yang baik. Jadi suppliernya itu yang bantu urusin kita semua. Karena kalau misalnya kita cuma patenin di Indo, kan produksinya tetap di Produksinya China. tetap di China. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah desain dan patenin satu model gitu di Indonesia, tapi di China nggak dipatenin, supplier lain bisa ambil dan bikin model yang sama. Jadi kita pateninnya kedua satu di Indonesia sama China. Satu model tuh paten udah bisa ratusan juta sendiri. Anjir, mahal juga ya. Bisa Oke, tuh buat oke, kita. Menarik. Nanti kita belajar lah. Oke. Tapi kalau elektronik soalnya kayak Penting sih. Iya, Penting benar. penting. Soalnya part of branding gak sih? Ships. Part of branding, product. betul. Iya. Betul. Nah, akhirnya nih lu COVID. Terus waktu itu kan pasti terkendala import. Iya. Betul kan? Iya. Pasti itu pada saat kejadian COVID, lockdown dan lain sebagainya. Heeh. Cukup terkendala nggak? Banget. Waktu itu apalagi masih one man show. Jadi waktu Oke. itu dia belum join. Oh, lagi masih di Indonesia waktu Masih itu? Indonesia. Masih Oke. sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah. Iya, jadi waktu itu tuh gue inget banget salah satu kejadian paling besar berkaitan dengan impor. Waktu itu kan tingkat kasus Delta lagi tinggi-tingginya. Oke. Saking tingginya semua orang WFH, termasuk orang-orang bea cukai pada WFH. Oke. Jadi waktu itu air purifier di mana-mana sold out, yang biasa 1 bulan masuk karena semua orang termasuk bea cukai, WFH, pabrik di China juga pada terkendala, produksinya itu total 2,5 bulan lebih baru Oke. masuk. Itu ya mau nggak mau cuman harus nunggu waktu sih. Oke. Mau diakalin gimana pun juga nggak bisa, Sulit soalnya lah ya. di luar kendali kita kan. Oke. Iya. Terus akhirnya nyampe nih barang. Heeh. Setelah 2,5-3 bulan lah. Iya. Baru sampai. Baru nyampe. Oke. Itu tadinya sampai, gue inget banget ada satu hari karena itu kasus Delta lagi tinggi. Tiap hari tuh banyak banget customer yang marah-marahin, maki-maki kita. Waktu itu masih gue sendiri yang pegang Instagram, CS, WhatsApp. Oke. Ada satu post itu lebih dari 200 komen, komplain, Kak ini kenapa barangnya nggak nyampe-nyampe. Ini ada yang sampai maki-maki, ini nenek gue lagi di rumah sakit loh. Kalau sampai Oke. ada apa-apa ke nenek gue karena nggak ada air purifier, kalian mau tanggung jawab. Itu segitu parahnya waktu itu karena Oke. kasus-kasus. Order berapa dulu di awal? Order Yang nunggu nih sampai 3 bulan. itu waktu itu 3.000 piece. Langsung 3.000 piece. Langsung 3.000 piece. Oke. Karena pada saat itu di mana-mana barang habis. Jadi siapa yang punya barang, siapa orang yang penting butuh barang cepat. Oke. Ya. Oke. Tapi waktu itu 3.000 itu udah ada demand lah ibaratnya lah. Udah ada demand. Oke. Itu sebelum barang nyampe pun kita udah buka PO. Kayak semua orang mau pakai air purifier hari Iya, ini. Pada saat hari itu, harus iya. harus ada minimal di rumahnya kan. Iya. Itu ibaratnya waktu itu pun karena gue kan bukan orang background marketing, nggak ngerti branding marketing ya. Justru pada saat itu kaget karena nggak perlu marketing branding gimana pun tuh orang tetap beli, tetap pesen gitu air purifiernya karena segitu panik. Oke. Buat belinya. Nah, barang nyampe nih. Apa yang lo lakuin? Waktu itu barang nyampe langsung kita QC satu persatu karena ini kan air purifier orang pakai buat
karena mereka panik khawatir ya. Kita QC satu persatu, make sure semua fungsi segala macam oke. Kita kirim ke customer yang komplain pun karena mereka kecewa terlambat pengiriman atau apa, kita offer kompensasi dalam bentuk freebies atau misalnya diskon atau apa. Oke. Terus dari 3.000 berapa lama sold out? Waduh, bukannya dari 3.000 itu sebelum nyampe udah pada sold out semua. Keren. Jadi itu waktu itu kita buka PO batch pertama 3.000 piece habis dalam 2 minggu. Kita langsung buka PO batch kedua 3.000 piece lagi langsung habis. Jadi itu never ending cycle. PO terus. Memang open PO lu order kayak gitu ya? Iya. Di titik mana lu berani kayak wah kayaknya udah ada demand nih. Iya kan? Udah ada demand nih, udah lumayan nih. Ya udahlah gua production berapa? Yang banyak mass production. Di titik kapan? Nah, titik kapan? Sebenarnya sebelum 3.000 piece itu kan termasuk sebenarnya udah mass production. Kendalanya pas saat itu karena COVID, pabrik pun kapasitas produksinya cuma bisa 3.000 piece. Jadi kita mau mass production lebih pun nggak bisa. Mereka nggak ada bahannya. Karena mereka nggak ada bahannya, nggak ada kapasitasnya. Jadi kita baru bisa mulai normal lagi, nggak ada PO itu pas 2022 akhir pas COVID kasusnya udah mulai menurun. Udah lama banget berarti ya? Iya. Dari 2020 sampai 2 tahun. Semua sistemnya PO. Sampai 2022. Sampai 2022. Pasti maksudnya beberapa model ada yang ready stock, tapi model yang lebih best selling itu semua sistemnya itu kayak air PO. purifier berarti. Iya. Penasaran deh kalau misalnya air purifier gitu kenapa harus ke Cina, nggak ada di Indonesia emang, bro? Kenapa? Coba dong ceritain dong. Supply chain-nya gue penasaran soalnya kan kalau dari ceritanya dari tadi kayaknya pusing banget nih. Supply-nya harus 2,5 bulan masuk Indonesia. PO lagi terus aja nih. Ada nggak sih sebenarnya pabrik di Indonesia yang bisa Pabrik produce? sih mungkin ada. Cuman mungkin kalau pabrik Indonesia bandingin pabrik China Apa bedanya? ada perbedaan. Mungkin dari sisi kualitas, harga, sama mungkin kecepatan produksinya. Banyak parts, banyak bagian, spare part juga gak tersedia di Indo sih. Dan kebanyakan spare parts itu juga ambil dari China. Oh, spare part yang di Indonesia? Iya. Oke. Kalau secara kualitas bedanya apa? Iya, kualitas. Bisa lu share lah pengalamannya, misalnya plastiknya nggak terlalu rigid misalnya, atau bunyi kretek-kretek atau bau udah paling serius ini. Iya. Gimana bedanya apa bedanya? Mungkin dari sisi konsistensi kualitasnya. Mungkin dari China lebih contoh dapat 100 piece, semua 100 atau contoh 99 piece oke semua. Mungkin kalau dari pabrik lokal bisa 80 atau sampai 70 yang oke. Jadi kan lumayan tinggi margin of error-nya. Mereka itu salah satu alasan kita pilih dari China. Tapi kalian udah pernah coba develop di Indonesia secara produk? Coba sempat tanya-tanya diskusi, tapi karena dari sisi biaya sama waktu terlalu besar dan terlalu lama, kita putusin buat tetap dari China sama aja. Tetap availability spare partnya sih, karena semua spare part bagian-bagian yang komponen utamanya dari China, akibatnya di Indonesia tuh produksinya kita jadi lebih panjang. Akhirnya lebih mahal juga costnya. Karena kalau diproduksi di Indonesia atau China, partnya semua tetap dari China, kan mending sekalian buat kejar efisiensi, mending dari awal dari China semua. Terus di 2022 pas udah bisa produksi lebih banyak lah. Produksi berapa waktu itu? Setelah 3.000? Setelah PO order, akhirnya kan order lebih banyak. Berapa diputusin? First batch massal order kita yang maksudnya ada ready stock ya, itu 10.000 piece. Mantap. Oke, akhirnya gitu ya. Lega. Oke. Terus di 2022 itu perjalanannya apa yang dimulai? Akhirnya gue bisa nih ready stock. Apa dulu lo yang dimulai itu 2022? 2022 pas akhirnya bisa ready stock. Kenapa bisa ready stock? Karena demandnya ternyata nggak segede gitu lagi. Waduh. Karena kasus COVID juga udah mulai menurun. Iya. Jadi karena kasus COVID yang menurun, demand yang nggak segitu gede, makanya ada oversupply stoknya. Oke. Akhirnya apa yang kamu lakuin? Iya, yang dilakuin apa? Di situ baru kita mulai adjust. Jadi emang secara timing udah lewat, momentumnya udah lewat, kita perlu adjust. Tapi kita mulai cari waktu itu misalnya model-model tertentu jadi lebih slow moving. Ada model misalnya air purifier yang buat ruangan besar, itu kan yang masih fast moving. Kita bundle lah, kita promoin lah, kita fokusnya emang bener-bener
benar-benar ke produk hero yang tetap fast moving lah. Apa tuh kalau setelah COVID-nya turun? Setelah COVID-nya turun yang masih oke tuh air purifier buat ruangan yang besar. Yang ruangan besar. Iya, iya. soalnya jadi beberapa produk line up Leica itu kayak air purifiernya kita ada yang dari kecil banget sampai besar banget. Kecil banget tuh ukurannya segini buat di mobil. Terus ada yang medium, portable, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Itu yang banyak kasus brand lain juga copy. Nah, tapi kan waktu itu orang bela-belain bawa air purifier kemana-mana karena mereka takut ya pas di luar berpergian. Tapi pas di rumah kan mungkin itu bisa jadi solusi buat problem lainnya. Misalnya anaknya alergi lah, asma lah atau apa. Jadi itu doang yang masih bisa jalan. Oke. Dan di situ pun dari sisi product development juga kita udah mulai pivot masuk ke kita identifikasi problem-problem lainnya sih yang apalagi sih yang orang ada di rumah. Misalnya kelembapan lah atau apa, di situ kita baru develop masuk ke kategori produk lainnya. Itu sejak 2022. 2023 awal. 2023 awal. Iya. Oke, berarti dari kapan lu ngebangun ya tadi ya udah mulai market research, ya, product development, terus mungkin people development, lu rekrutmen orang, lu udah mulai wah kayaknya nih gue harus terjun bener-bener dan serius. Awal banget rekrutmen tim itu gara-gara yang sehari gue dimaki-maki sama 200 lebih orang di Instagram postnya. Itu gue baru kayak, itu bener-bener kena mental banget. Itu gue setelah dimaki 200 orang, gue cuma bisa kayak duduk di rumah, liatin taman, bengong. Kayak emang gue salah apa sih sampai dimaki orang sebanyak ini? Kayak maksudnya sampai dimaki-maki beneran ini loh. Yeah. Terus di situ baru kayak, oke, berarti gue nggak bisa pegang CS sendirian. Baru di situ mulai hiring tim buat CS. Hiring tim buat CS, habis itu lihat apa lagi yang bisa gue delegate. Hiring tim buat packing, hiring tim admin, hiring tim, pokoknya udah mulai fill in the gaps lah. Termasuk salah satunya product development. Berarti langsung masuk Bro Ivan. Langsung masuk dia. 2023 awal. Awal 2023 udah mulai mulai bantu Leica dan Leica Invest. Oke. Terus di 2023 itu berarti diawali dengan Prodev atau tadi kan lanjut ke market research dulu ya? Iya. Apa yang dilakuin market researchnya? Apa yang waktu itu dilakuin? Ceritain dong. Yang dehumidifier. So, Leica kan selalu kita asosiasikan dengan hygiene, kebersihan. Ya. Dan salah satu cara kita lihatnya lain tuh di rumah apalagi sih yang berhubungan dengan hygiene, kecuali air purifier. Dan salah satu kita ketemu itu dehumidifier yang soal kelembapan. Soalnya kan kalau ruangan lembab orang merasa gak nyaman. Betul. Rasa kayak keringetannya gak Iya, enak gitu. gak enak. Oke, itu kita sempat coba-coba dan ternyata oke sih. Sebenarnya waktu itu lebih ke ini sih, ada beberapa customer, mereka nanya ke kita, Kak, gue beli air purifier di rumah, tujuan gue biar rumah gue nggak lembab. Oke. Terus pas di situ customer ngomong gitu, kita mikir, loh air purifier dari awal kan emang bukan buat lembab. Bukan. Air purifier itu buat bersihin udara. Kenapa dia bisa connect ke lembab? Habis itu kita lempar idenya ke tim produk. Coba deh, ini kayaknya di-explore tentang masalah lembab ini di rumah. Kayaknya banyak customer yang juga ngalamin hal yang sama deh. Kita bisa develop produk apa untuk hadapin solusi, untuk menjadi solusi buat problem ini. Terus ternyata pas kita develop, ternyata orang butuh loh, dan masalahnya gitu gede loh, Indonesia kan lembab banget. Dan itu malah jadi produk hero Leica berikutnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau nggak salah lu juga nyiptain yang apa? Kalung. Travel ya? Iya. Travel size air gitu kan? purifier itu ya? Iya. Jadi semua produk Leica itu dimulai dari feedback customer. Kayak kita lihat customer ngomong apa, customer nanya apa ke kita coba gali lagi. Nah, customer Leica kan kebanyakan adalah mama-mama muda. Apalagi pas COVID, mereka tuh paling khawatir anaknya nggak mau sampai kena COVID. Nah, waktu itu ada satu customer nanya, Kak, ada nggak air purifier yang bisa buat anaknya? Anaknya kan suka lari-larian nih, kalau misalnya dikasih air purifier yang harganya mahal sayang, apalagi takut kalau kelupaan, ketinggalan. Ada nggak yang anaknya bisa pakai biar dia tetap aman di mana-mana? Waktu itu kita coba explore beberapa, kita R&D produknya, terus kepikiran idenya, gimana kalau air purifiernya bisa dikalungin? Biar anaknya mau lari-lari ke gimanapun, kemanapun tetap ada air purifier yang lindungin gitu. Di situ kita develop air purifier yang digantungnya itu, sebutannya ionizer.
Tapi Bioteknis itu beneran bisa membersihkan udara. Penasaran sebenarnya bisa nggak sih? In terms of ya maksudnya kan yang aku tahu soal air purifier kan dia ada CADR. Iya. CADR kan seberapa outflow angin masuk dan angin keluar dari Betul. si air purifier. Perputaran udaranya per menit. gimana? Nah, kalau yang semini size kayak gitu itu menurut lo gimana cara kerjanya? Karena kan anaknya jalan-jalan terus tuh. Airflow-nya kan emang muter-muter terus. Tahu gue sih kayak negatif ion partikelnya tuh lebih ke nempel ke kayak udara, mungkin kayak udara yang kotor atau yang partikel yang besar di sekitaran kita langsung, bukannya ini ya. Jadi yang kalau ionizer itu yang air purifier portable, cara kerjanya beda sama air purifier biasa. Air purifier biasa kan dia ngandalin filter. Udara kotor masuk HEPA 13 lewat filter. biasanya. HEPA 13 Iya. keluar udara bersih. Iya. Kalau yang dikalungin itu dia pakai ion negatif. Jadi ion negatif tuh kayak biasa misalnya di hujan. Kalau setelah hujan kan kita ngerasain udaranya kayak lebih bersih, segar Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Soalnya di udara itu emang ada ion negatifnya dihasilkan dari hujan. Nah, yang kalungin itu khusus untuk membersihkan udara di area pernafasan. Jadi alatnya pas dikalungin dia rilis ion negatif. Ion negatif ini nempel ke udara kotor. Udara kotornya dibikin berat terus jatuh. Ih, menarik banget ini. Keren ya. Ini seru. Gimana cara lu riset tuh gimana sih? Cara riset kok lu bisa tahu hal-hal kayak gitu lah. Awalnya belajarnya gimana? Jujur dari Google aja sih, cari tahu aja. Oke. Berdasarkan lagi dari customer apa yang bilang. Apa mereka cari air purifier yang bisa portable yang tahun ini. Aku coba cari tahu di internet, cari-cari apa, gimana caranya, apa yang mirip untuk ini. Terus ketemulah yang ionizer, yang bisa negatif ion nempelin apa partikel yang jahat. Jadi semua produk kita itu sebenarnya udah ada produk patokannya di luar, tapi belum banyak yang di Indonesia. Jadi kita lihat produk patokan di luar. Di Indonesia waktu itu belum ada sama sekali atau udah ada saingannya waktu itu? Di Indonesia waktu itu udah ada saingannya, tapi harganya mahal banget. Kalau nggak salah yang dipakai Mama Gigi kan sih? Iya. Yang viral banget Iya. waktu itu. Tapi produk kita juga dipakai Mama Gigi kok. Waktu itu produk yang udah ada di Indonesia itu harganya satu unit aja tuh sejutaan lebih. Iya benar. Yang mana? Yang dikalungin itu. Itu gue ngikutin Iya. juga sih tuh. Leica jual berapa? Kita waktu itu jual 500.000 Setengah harga. setengah harganya. Jadi produknya emang udah ada di luar, udah ada teknologinya. Kita coba research ini teknologinya, cara kerjanya gimana sih, ion negatif ini cara kerjanya gimana sih. Terus pas kita bawa ke Indonesia pun kita research, kita semua testing lab buat make sure ini beneran bisa bunuh bakteri, kuman dan virus nggak sih. Kalau hasilnya sesuai beneran bisa, baru kita lanjut R&D lagi. Oke. Tapi kalau yang gue lihat memang dari ya gue ngikutin Leica juga kan. Kalau yang gue lihat kayak dehumidifiers itu kan yang bawa pertama kali ke market Indonesia kan kayaknya kalian juga. Terus electric toothbrush juga kalian yang gedein. Nah, buat mungkin ke Bro Ivan kali ya. Mungkin gimana caranya ngeriset, kan tadi udah di-mention juga nih sama Selin. Gimana caranya bisa dapetin produk-produk apa yang mau dimasukin ke Indonesia? Penting nih soalnya nih. Kita selalu dengerin dari suara konsumen, mau dari baca komen Instagram ataupun kayak review di Shopee ataupun ngobrol langsung kayak kalian di rumah tuh kebutuhan apa aja sih, ada kendala apa aja, kita cari tahu, gali-gali terus sampai ketemu satu. Dari situ kita baru ekspansi gedein. Dan jujur sebenarnya kalau dibilang, kita bersyukur kalau dibilang produk kita yang kayak Leica yang gedein ya, kayak dehumidifier gitu. Iya, Tapi iya. sebenarnya produk-produk itu tuh kita bukan yang bikin kok. Sebenarnya produk itu di market udah ada existingnya dari brand-brand besar. Brand-brand besar di luar sana kayak sikat gigi elektrik, banyak brand besar dari luar yang ada juga. Cuman kenapa menurut aku ya, kenapa punya kita bisa jadi top of mind, kenapa lebih cocok dengan kebutuhan orang Indonesia. Soalnya kita ambil produk existing yang udah ada, kita modify sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Contohnya, case-nya Contohnya dehumidifier. Indonesia kan lembab banget. Ya. Kalau kita pakai dehumidifier yang ada di luar, karena di Indonesia saking lembabnya, itu tangki airnya sejam 2 jam pasti full. full, yang kecil-kecil tuh. Betul. Kalau dulu kalau nggak salah di konvensional market tuh biasanya udah kayak ada pasir gitu. Betul, Terus ada ditaruh biakinnya. harus dibuang per berapa bulan. Betul. Itu kan awal pertama kali Iya. dehumidifiers. Iya, itu Terus sebenarnya kalian dehumidifier. Cuman kan kita lihat customer kita kebanyakan ibu-ibu yang Ibu-ibu punya yang- anak. iya. Kalau misalnya mereka pakai itu kan serap air ya. Serap air. Pakai serap air yang konvensional seperti itu kan bahannya kimia. Kimia. Kalau anaknya lari-larian, terus nggak sengaja kesenggol serap
nyerap airnya. Kimianya kena tangan anaknya, kebakar atau misalnya jadi luka. Itu kan bahaya. Nah, ada nggak alternatif solusi lain yang lebih aman gitu buat anak-anak? Kita modify di sana. Di Indonesia juga lebih lembab, kita modify kapasitasnya yang Jadi lebih gede. besar. Kalau nggak Jadi salah 2 gede. liter ya. Kita ada yang sampai Ada yang dulu. Ini 2,5 saat. paling gede 2,5 liter. 2,5 liter. 2,5 liter. Paling gede justru ada yang unlimited, itu langsung Oh langsung connect kayak AC gitu keluar kemana Betul. airnya. Jadi nggak ada tangkinya. nggak ada wadahnya lagi. Itu paling gede? Itu paling gede. Berarti kalau bisa dibilang Leica ini kan tahu banget kebutuhan market Indonesia. Iya. Pas baru-baru bikin, kepikiran nggak? Gue pengen bikin Leica nih. USP-nya ya gue tahu banget nih kebutuhan orang Indonesia. Apa berarti USP di awal? USP di awal. Kalau dibilang kalian bikin produk dengan brand Leica, apa sih USP-nya? USP di awal. Jujur karena dulu gue nggak ngerti marketing, branding nggak ada USP. Cuman Oke. mikirnya kayak oke, customer butuhin apa, kita jadi solution orang menengahnya yang memberikan solusi itu ke customer. Oke. Kita menjebatani lah kebutuhan Oke. mereka dengan produknya. Tapi kita selalu position mereka customer kita itu mau memberikan yang terbaik buat anaknya, buat keluarganya, tapi budget mereka pun terbatas. Oke. Jadi kita coba selalu kasih affordable optionnya lah dibanding brand-brand besar di luar sana. Karena menurut kita emang kesehatan itu penting, tapi kesehatan itu nggak perlu segitu mahalnya kok. Jadi positioningnya lebih ke healthy home appliance gitu. Healthy home appliance buat Leica. Ada apa aja produknya berarti sekarang? Sekarang kalau Leica sendiri tuh air purifier kita masih ada. Oke. Dehumidifier, serap air elektrik itu produk hero-nya. Terus apa lagi produk yang kita ada? Sebutin. Sebutin. Ada berapa SKU? Ada berapa SKU? Produk berapa, SKU berapa? SKU berapa? Purifier, dehumidifier, humidifier, Oke. oral care, sikat Oke. gigi elektrik, water flosser, lagi penangkap nyamuk, Ya. Oh iya. Oh ada penangkap Ada. nyamuk Ada juga ya. penangkap Yang nyamuk. elektrik bukan ya? Cetek. Elektrik. Oke. Atau yang dia masuk kena angin ke dalam. Dua-duanya. Wih. Jangan beli. Di rumah soalnya ada yang gitu. Ada yang cetek sama ya. Jangan-jangan pakai punya merek Leica lagi. Jadi Apalagi berarti ada berapa? 7, 8? apa lagi ya? Vacuum cleaner, Oh, ada buat vacuum mobil, cleaner ada. buat mobil, Vacuum mobil, buat yang mobil, kecil berarti. portable. Portable. Oke. apa lagi? Ya? Daya hisapnya berapa PA tuh? Waduh. Ini orang yang benar-benar perhatiin. Karena aku juga pakai. Kalau di rumah tangga Yang gitu buat berarti. tungau ada juga. Enggak. Kita Belum punya. ada. Nah itu bagus tuh. Gue pakai. Jangan sebut mereknya di sini. Jangan disebut mereknya di sini. Jadi dikira Mending Leica. sponsor. Mending Oh, Leica. iya. Itu, Jadi betul. tolong dong. Bagus itu. Buat Nanti kita rumah. develop. Itu Nanti kepake banget sih. Itu kepake banget. Di kasur ya buat Di ini kasur. untuk- Iya, di kasur. Dan ada UV UV light-nya. UV Iya, lights-nya. iya, iya, iya. Jadi dust and mites-nya mati. Oh ini jadi Jadi malah dapat feedback lagi. Keren, feedback nih. Apalagi? Tunggu 2 bulan, 3 bulan lagi. Customer. Kita total sekarang udah 50 plus SKU. Oh, 50 plus SKU. 50 plus. Cuman Leica sendiri di tahun lalu 2024 Leica kan emang fokusnya itu ke produk pendukung kesehatan. Pas 2023 itu karena COVID produk kita kan banyak yang udah nggak relevan lagi. Iya, iya. Kita cut out banyak SKU dan pas kita coba pivot, apalagi sih produk post COVID yang kita bisa kasih sebagai solusi, kita explore 2 kategori. Satu itu oral care, jadi buat kesehatan mulut. Satu lagi itu yang traveling. Leica itu? Nah, semua dua-duanya di bawah Leica. Oh, oke. Jadi yang traveling itu kita lihat setelah COVID kan orang 4 tahun gak bisa kemana-mana semua. Jadi kemana-mana. Iya, jadi kemana-mana. Oh. Jadi kayak Leica itu ada portable bidet, cebokan portable. cebokan. Oke. Soalnya orang Indonesia kan kita kemana-mana kebiasa ya pakai cebokan. Iya, iya, iya. Itu yang gedein dia juga. Terus ada yang sikat gigi elektrik itu buat Elektrik orang toothbrush. berpergian. Oke. Ada water flosser tuh bersihin sisa Bersihin. makanan pakai tekanan air. Tapi karena kita lihat, oh 2 kategori ini nih promising nih, ada potensialnya. Dan di luar kesehatan tok, di luar target market Leica yang biasa hanya ibu-ibu tok. Jadi per Juni 2024 kemarin kita pisah. Jadi ada Leica yang fokus kesehatan, ada Vesca Pro fokus ke kesehatan mulut, oral care, ada Leica Go yang buat travelingnya. Oke. Jadi sekarang ada 3 brand. Oke. Apa sih Leica artinya?
Dari tadi jauh-jauh bahas produknya, 50 SKU. Nama Leica Nama ya? tuh dari mana? Iya. Sharing dong. Sharing dong. Wah, mau cerita aslinya atau cerita Cerita aslinya lah. Cerita yang paling bener, yang paling Cerita yang orisinil. bener, valid, orisinil. Biasa Langsung. kalau kita cerita ke orang, Leica itu bahasa Yunani artinya pelindung orang. Oke, bahasa Yunani. Keren gitu. Keren. Iya. Keren. Soalnya kan Leica semua produk pendukung kesehatan Ini ya. yang diceritain Pelindung. ke semua orang. Ini yang gue biasa cerita di publik. Kalau yang ini nih, yang Nah. nanti Waduh. kemana nih? Jadi sebenarnya Leica itu Spesial buat hegemonia. jadi Leica itu sebenarnya diambil dari nama bokap kita. Oke. Nama bokap kita itu Alek, dibalik jadi Leica. Oke. Alek. Jadi Leica. Iya. Oke. Soalnya waktu itu pas Udah tahu belum? Udah pada tahu belum? Alek. jadi sebenarnya arti yang bahasa Yunani itu cuma cocok logi doang. Oke. Arti Oh, dicari. Cari apa ya Leica biar keren ya. Soalnya apa kan kalau gitu ya. ngomong kayak gitu di orang-orang malu juga ya. Iya. Bener sih, harus dicari cocokologinya. Iya. Feng Soalnya- shui-nya gimana feng shui? Soalnya waktu itu pas awal mulai cari nama, kayak kita tuh apa ya, gak ketemu nama yang cocok tuh apa. Oke. Jadi waktu itu bokap gue kan kayak mentor gue gitu. Dia banyak kasih usul nama yang menurut gue terlalu milenial banget. Apa? Contohnya apa? Dia jadi kayak kasih nama contohnya tuh One Health. Waduh, kayak one map, kayak Iya, one kayak map. one map gitu, atau kayak good health gitu. Gue kayak aduh, Apa dong? kayak kok namanya Sorry Pak Alek. Sorry betul nih Pak Alek. Sorry banget. Anaknya jujur ya. cuman kayak maksudnya waktu itu kan idealisme anak fresh grade gitu, Iya, kayak iya, nggak iya. mau namanya kayak gitu. Iya, Terus iya. bokap gue usul gimana kalau pakai nama lu. Waduh, pakai Apa, nama Selina gue gitu ya? Selina. Terus gue kayak aduh, pakai nama gue kesannya narsis banget. Iya. Dia usulin coba dibalik Aniles. Oke. Aniles juga aneh. Oke. Nah, tapi di keluarga kita tuh ada satu kriteria. Pokoknya kalau penamaan, tanggal pembukaan, semua itu harus lihat feng shui. Oke. Feng shui bagus atau enggak. Kalender Sinarma. Kalender Sinarma. Ini kan baru ganti tahun nih. Ya, udah ada belum kalender Sinarma? Udah dong. Udah langsung dilihat ini, dicatat tanggal-tanggalnya bagus. Jadi semua nama itu dicek feng shui-nya. Terus semua nama yang bokap gua suka, yang feng shui-nya bagus, di gua nggak cocok. Gua nggak suka gitu. Nama yang gua suka, feng shui-nya nggak cocok. Oke. Jadi kayak nggak pernah ketemu terus nih nama yang cocok. Sampai waktu itu coba apa ya, pakai nama dia dibalik Ivan Navi. Aneh juga. Navi jadi kayak Kayak jadi kayak Militer banget. Iya. Terus waktu itu kayak coba iseng nama bokap dibalik, ternyata feng shui-nya bagus. Oh. Leica juga gue sendiri suka gitu dengernya. Iya sih, bagus sih. Dengernya. Iya, jadi pakai nama itu. Terus bilang ke bokap, mana kalau namanya dibalik aja nih. Iya, terus bokap gue cek sama ahli feng shui dia, artinya bagus. Ya udah. feng shui itu dihitung ada nomornya berapa gitu-gitu nggak? Ada. Kan Jawa juga ada kan sebenarnya. Iya. Oh, Jawa juga ada. Ada juga. Jawa Oh. ada juga. Kalau feng shui itu lihat biasa tanggal, jam, kadang ada yang lihat menit sama detik juga. Lihat artinya bagus atau enggak, ada yang lihat elemennya juga. Elemennya lebih banyak, kayak udah kayak apa? Ang gitu ya, avatar gitu, ada elemen api, tanah, air. Kalau Leica apa elemennya? Waduh. Leica apa ya? Gue juga inget. Bokap lu yang apa? Bokap gue yang hafal, dia catetin Oh, semua yang penting itu. bagus lah. Yang penting approve. bagus. Iya. Itu juga pemilihan nama Vesca sama Leica gue semua lihat feng shui. Kalau Vesca? Nah, Ada cerita lain? Jadi Vesca itu namanya dari dia. Oke. V. Jadi dia kan namanya Ivan pakai V. Terus habis itu karena ini turunan dari Leica, jadi V campuran Leica sama campuran nama gue S. Oh, Vesca. Tinggal dimuter balikin aja Iya, namanya. Iya, jadi Vesca. Jadi Vesca. Apa maknanya? Yunani kunonya. Wah jujur itu belum kita cek aja, habis ini harus kita cari artinya. Oke. Gue cuma tahu itu Vesca, pokoknya kalau di IKEA ada aja nama produknya Vesca. Oh iya. Iya. Berarti cari tuh di IKEA artinya apa? Ternyata meja. Gak apa dong, artinya stabil, bagus, 4 kaki. Tetap bagus, Bro. Keren. Ini 2 kaki. 1 2. Oh iya. Iya. 4 sisi. 4 sisi. Seimbang jadinya Seimbang. dong. Bagus. Produknya ada apa aja Vesca? Vesca produknya Vesca sekarang utamanya sikat gigi dewasa sama sikat gigi anak.
Terus ada Ada mouth juga spray. mouth spray sama water flosser. Water flosser milik kayak Leica punya. Oh jadi dua brand produknya mirip-mirip. Beda. Kalau Leica kan sikat gigi elektrik. Leica tuh fokusnya semua elektronik. Kalau yang Vesca Vesca tuh fokusnya lebih ke produk FMCG. contohnya water Jadi kayak flosser kalau tuh yang Leica ini. sikat gigi elektrik, Leica punya sikat gigi biasa. Lebih ke tools gitu ya mungkin ya. Iya, iya lebih ke toolsnya. Kalau misalnya yang water flosser, kalau Leica punya elektrik, punya Vesca yang normalnya, konvensionalnya. Yang konvensional tuh yang pakai benang ya atau Pakai benang atau toothpick. pakai toothpick ya. Ya. Iya. Satu lagi apa tadi? Leica Go. Leica Go. Apa itu? Leica Go itu Leica travelingnya, makanya ada Go-nya. Oke, produknya? Produknya jadi kayak kita kan sekarang kalau traveling banyak bawa barang ya. Salah satunya kayak vacuum bag. Vacuum bag kepake banget tuh. Kepake banget apalagi kalau daerah dingin kan. Daerah dingin biasa kan bajunya tuh Tebel-tebel. tebel-tebel, di vakum langsung jadi setengahnya. Atau biasa misalnya kita kan suka tidur di pesawat atau apa ada bantal leher. Bantal pijit menarik tuh. Ada nggak yang pijit bantal pijitnya? Ditunggu Bantal bentar leher lagi. pijit. Bener. Bantal pijit pernah gue beli. Ini eksklusif di Hegemony. Oh, Gak ada yang tahu kita bakal launching bantal pijit ini. Keren. Ada lo kan? Ada. Yang pijit Oke. anget Yang pijit. juga bisa. Iya. Itu masuknya yang mana tuh? Leica Go? Itu Leica Go. Semua yang berkaitan traveling deh, kebutuhan traveling. Penutup mata juga penting loh. Penutup mata. Wah. Bisa lengkap atur ini mimpi, idenya. bisa atur mimpi. Mimpinya dapat yang bagus-bagus ya, dapat Iya, banyak bisa profit. setting. Wah. Oke. Kalau Leica Terus Go itu. boleh ceritain gak sih? Itu kan tadi udah diceritain loh dari mulai Leica, Vesca, Leica Go sampai gua tahu Leica itu namanya dari dibalik nama bokap, Alek jadi Leica, Leica jadi Alek. Gitu kan. Struggle-nya gimana sih dari awal akhirnya mutusin wah gua harus scale up bener-bener nih. Struggle-nya. Iya. Struggle-nya jujur ya, kepepet karena sales kita nggak cukup. Pas kapan? Jadi 2023 itu tahun paling berat buat Leica karena balik lagi tadi COVID udah kasusnya menurun, produk kita banyak yang gak relevan, itu sales kita turun sampai lebih dari 80%. Sales turun sampai 80% itu karyawan gaji segala macam juga udah deg-degan ini tiap bulan gimana bayarnya. Jadi waktu itu kayak mikir selama ini kan Leica beruntung kayak karena momentum COVID kita bisa jualan barang tanpa harus ngerti basic fundamental cara jualan barang. Nggak tahu dulu namanya marketing, branding, endorse segala macam nggak tahu. Tapi produknya pokoknya Laku ada terus. laku. Nah di situ karena bener-bener kepepet posisinya udah merah terus. Ya udah coba kita belajar bener-bener fundamentalnya semua dari nol. Kalau misalnya sekarang kita ada produk ini, cara marketing, brandingnya gimana? Kalau misalnya kita baru waktu itu belajar namanya ada TikTok, ada Shopee, ada ads, iklan. Nah tapi kan maksudnya nggak bisa pegang semua sendiri. Baru kayak oke, biar mau cepet grow bareng harus hire team. Di situ baru benar-benar kepaksa scale, tambah timnya juga, learning growingnya juga diinin terus. Oke, itu tahun 2023 awal. 2023 awal ke pertengahan, iya. Berarti pas Bro Ivan masuk dong. Bro Ivan ya, pas Ivan masuk. Dia salah satunya yang pivot karena ada dia kita bisa lebih banyak explore kategori produknya sih. Oke, di awal tuh gaya marketingnya gimana sih? Awal gaya marketingnya, Leica di awal bener-bener ngandalin tuh kebanyakan word of mouth. Oh, Karena kan waktu itu pertama banget kita mulai dari PO. Mulai dari PO, customer yang udah beli, apalagi namanya kan mama-mama ya, ibu-ibu. Ibu-ibu udah cocok sharing ke temennya, rekomen ke temennya. Jadi mereka semua saling tahu. word of mouth lah. Iya. Dan karena produknya sendiri emang dicari, banyak influencer yang cari produknya ke kita. Jadi banyak barter. Dulu nggak ngerti endorse segala macem. Nah terus pas udah mulai basic fundamentalnya itu baru kita rapiin. Oh oke, endorse harus cari reach-nya, cari conversion-nya, kriteria buat endorse influencer yang tepat itu seperti apa, influencer seperti apa yang kita mau endorse, yang cocok buat Leica tuh seperti apa. Awal tuh kita ngandalin banget heavy di influencer marketing. oke. Gitu. So far dari banyaknya marketing activation yang dilakuin dari 2023 sampai 2024, ada yang bisa di-share nggak mana yang paling works yang selama kalian jalan ini selama 2 tahun terakhir? Karena kan beda phase-nya kali ya. Iya. Phase 2020 awal sampai 2022 akhir kan phase-nya ya kalian yang dicari. Iya. 2023 2024 kita yang nyari customer. Ya, Nah, kita harus memperkenalkan. Iya. iya.
apa tuh yang menurut kalian paling works dan sampai hari ini akan terus dijalanin? Nah, kalau kita kan ada 3 brand, cara strategi marketingnya yang works, yang efisien tuh beda-beda. Oh, Kalau wow. buat Leka, karena ini adalah produk solusi dan produk yang lebih jarang didengar lah, nggak seumum misalnya rice cooker atau juicer, blender kan, itu perlu banyak edukasi. Iya benar. Yang works buat kita itu influencer, karena influencer mereka yang bantu kita edukasi. Mereka ngomong apa, customernya langsung percaya. Jadi kalau buat Leka, worksnya itu influencer. Oke. Nah, tapi kalau buat Vesca kan itu produk FMCG sehari-hari ya. Iya. Waktu itu tuh pas awal Vesca launching, kita pernah coba strategi yang sama dilakukan di Leka, dibawa ke Vesca. Heavy di influencer, bayar endorse segala macam sebelum launching sendiri kita udah keluarin total biaya marketing 2M. Wow. Vesca. Hasilnya? Vesca sebelum launching. Hasilnya? Ah, buat apa 2M? 2M itu termasuk waktu itu ada brand ambasadornya, biaya productionnya, photoshoot, video shootnya, influencer juga udah banyak banget. Tapi waktu itu secara target market juga kita salah targeting sih di Vesca. Jadi influencernya pun yang kita endorse semua salah, nggak sesuai. Itu kita habis 2M sebelum launching, hari pertama launching cuma kejual 1 piece sikat gigi seharga 30.000. Oke. Tahun berapa itu? Tahun lalu 2024. Baru kemarin banget. Itu yang benar-benar jadi wake up call buat kita sih. Strategi yang works di Leka, cuman karena di satu industri, belum tentu bisa works di industri yang lain. Terus akhirnya apa yang kalian lakukan? Nah, pas di Vesca itu karena tahu influencer marketing gak works, kita coba trial and error, kita baru kebuka matanya sama dunia affiliate. Oh, oke. Di sana baru kayak kita coba affiliate, ternyata Vesca tuh lebih works di ini loh, di affiliate. Influencer juga ada porsinya dikit, tapi lebih ke bukan influencer yang sebesar Leka lah. Kalau Vesca mungkin orang-orang biasa yang followersnya cuma 1.000, yang micro lah, cuma 1.000, 2.000, tapi mereka posting tentang sikat gigi. Orang lain tuh kayak, coba deh. Karena sikat gigi itu nature-nya produk Vesca, karena produknya terlalu biasa, terlalu umum. Kalau misalnya sekarang ada influencer gede ngomong, oh ini sikat gigi lembut, nyaman banget. Orang satu belum tentu bakal percaya, kalaupun mereka percaya mereka nggak langsung beli. Jadi kita sadar kalau Vesca itu lebih works, yang penting banyak orang ngomongin sampai orang jadi inget kalau sikat gigi, oh yaudah Vesca. Kapan mereka nanti next mau ganti sikat gigi, yang penting mereka ingetnya Vesca. Caranya nggak bisa sama seperti Leka. Sejak kapan berarti itu? 2024 ya? Bulan apa? Baru ngeh? Udah sadar? Ketamparnya sih hari pertama ya. Hari pertama gagal langsung kayak, anjir. 2M habis dalam waktu berapa lama itu? Itu kita budgetnya udah keluarin dari sebelum launchingnya. Launching bulan? Launchingnya itu 25 Mei 2024. 25 Mei 2024. Iya. Itu hari itu udah keluar berapa? Cuma 1 piece. Sorry, maksudnya spend marketingnya, spend costnya? Total itu 2M. Udah keluar 2M di tanggal 25 Mei Betul. 2024? Karena kita posisinya itu kita allocate budgetnya, pokoknya influencer semua sebelum tanggal 25 udah pada posting. Oke. Berapa banyak KOL atau berapa banyak artis yang dipakai? Ya. Brand ambassador yang besar kita pakai 1. KOL itu kita pakai ada sekitar 60-an orang. 60 KOL. Iya. Yang dipakai sama Leka berarti? Yang sebelumnya dipakai sama Leka? Enggak, ini Beda kalau market. Leka kan target marketnya mama-mama. Vesca awal tuh kita targetin buat Gen Z. Jadi kita pakai influencer yang lebih skena lah, lebih Gen Z gitu. Dan ternyata kita baru sadar kita dari awal tuh salah target marketnya. Jadi Vesca dari awal itu kita posisiin karena ini sikat gigi kan industri yang lama. Kita mikir kalau Gen Z tuh mereka lebih open buat coba hal yang baru. Iya. Dibanding misalnya orang tua kita nih Iya, pakai bener. sikat gigi yang Merek sama zaman berpuluh-puluh dulu. tahun. Iya, bener. Lebih gampang masuk lewat anaknya. Iya benar. Tapi ternyata pas sudah masuk baru kayak nyadar, oh iya ya, walaupun anaknya yang pakai tetap orang tuanya, mamanya yang beliin. Oh. Jadi pas itu karena salah targeting, influencernya juga salah targeting, akhirnya ya semua jadi boncos deh. Jadi jangan sampai salah target buyer, karena yang beli Itu paling- adalah buyer yang bukan consumer ya, yang pakai nggak beli. Betul. Customer dan konsumen. Kan Iya. beda. Iya. Jadi pelajarannya yang paling besar 2 sih. 1 dari awal target marketnya harus benar-benar di-identify dengan baik dan jelas. Make sure di testing dulu, make sure emang udah sesuai. Kedua, cuman karena itu strateginya works di satu industri bukan berarti bisa dibawa ke industri lainnya. Beda industri, beda produk, beda cara main semua. Oke. Terus mulai diterima sama market
Kapan? Si Vesca nih. Si Vesca ini kapan dimulai sama? Diterima di pasar lah. Pertengahan Diterima di pasar. 2024 kan mulai launch hari pertama. Mulai bener-bener diterima sama market itu untungnya produknya sendiri bagus. Yeah. Jadi pas kita udah mulai shifting dari target marketnya tadinya Gen Z, kita targetin ke moms, itu mulai bisa diterima. Tapi Vesca baru mulai take off tuh kuncinya baru Desember kemarin. Oke. Karena kita rilis line sikat gigi untuk anak-anak. Jadi udah ini targetinnya ke ibu-ibu. Tadinya ibu cuman beli sikat giginya untuk orang dewasa, sekarang mereka beliin buat anaknya juga. Itu langsung kayak Vesca langsung ada momen ininya. Ada peak momennya lah. Peak momennya. Di Desember kemarin 12-12. Iya. Kita Setelah launchingnya atau sebelum. Pas banget dong. Pas banget. Di 12-12-nya meledak. Iya. Itu pun kita juga waktu itu jualnya PO. Karena kemarin kan Desember lagi sempet redline itu. Iya. Impor segala macam banyak susah. banget redline tuh. Iya. Kita barangnya waktu itu belum siap, udah mau launching, mau nggak mau kita buka PO duluan. Biar orang tetap bisa beli, nggak mau kehilangan momentum 12-12 kan. Gimana cara ngedevelop Vesca? Ngedevelop dari segi produknya. Apakah kan itu produknya FMCG lah, tools. Ada nggak sih user experience yang diuji? Ada panel testnya Iya, nggak? panel testnya, kuantitatif secara analyze-nya, kayak gitu nggak? Atau ada metode kah? Itu nggak sedetail gitu. Soalnya kan Vesca karena baru, kita base testnya ya orang di kantor. Jadi kita paling gampang kita ada berapa opsi sikat gigi, kita minta orang kantor pilih-pilih mereka dari penampilan ya, mereka paling suka yang mana, yang paling tertarik, yang menarik mata mereka. Terus kita tanya apa yang buat mereka menarik, kenapa. Terus mereka coba mereka pakai, kita cari tahu apa yang mereka sukain setelah pakai. Terus kita sekian nama apa yang mereka suka dan apa yang nggak suka. Terus dari situ kita kekumpul lah sikat gigi yang mereka suka tuh kayak gimana. Kayak gitu kita develop sesuai berdasarkan apa yang mereka bilang. Dapatnya yang halus, terus kepala yang lebar biar gampang bersihnya. Kepalanya lebih lebar. Lebih lebar. So kalau perhatiin sikat gigi kita lebih lebar panjang daripada. banget ya. Gede lah. Gede. Bandingin gemuk. Panjangnya maksudnya lebih pendek atau lebih panjang kalau dibandingin sama market? Lebih pendek dikit iya. tapi Tapi lebih gemuk. lebar. Lebih lebar banding sikat gigi yang umum. Apa manfaatnya? Secara gampang lebih banyak sikat dalam sikat kali ini. Lewat sikatnya ya. Lebih dapat Kalau banyak. misalnya Lebih gigi dapat yang banyak. sama, kalau dia lebih kurus kan harus misalnya kayak ini 3 detik gitu. Kalau dia lebih lebar sekali gini aja udah cukup. Ngerti. Coverage area-nya lebih besar. Kenapa di awal masuk ke market mulut lah atau? Oral. Iya. Kenapa? Jadi pas Leica itu kita coba diversify kategori produknya. Kita lihat, kita waktu itu tuh ada satu produk yang kita coba explore, sikat gigi elektrik. Jadi sikat gigi elektrik itu pas kita launch, pakai influencer segala macam, pas pertama kali launch itu sold out. Sold out, cuman dalam waktu 2 minggu setelah launching, itu dari 1000 piece yang sold out, 800 customer itu komplain balik ke kita. Karena sikat giginya rusak. Jadi ada yang sikat giginya patah, ada yang ini. Pokoknya produk kualitinya gak sesuai standar Leica lah. Waktu itu karena kita keburu-buru, emang waktu itu kan penjualan Leica turun 80%. Karena kita merasa harus buru-buru nih cepetin keluarin produk baru buat ngangkat penjualan Leica. Kita waktu itu kompromi di bagian produk R&D-nya, QC-nya. Produk R&D-nya kita sendiri belum mantep, belum yakin, ya udah launching dulu. Yang penting sekarang kejar omset dulu. Nah, ternyata 80% yang komplain, kita habis itu langsung tarik semua unit yang dijual, kita minta maaf. Dan kita janji kita bakal R&D produk yang lebih bagus. Setahun kemudian, persisnya tahun lalu udah lebih mantep, kita udah belajar dari kesalahannya, udah improve produk kualitinya, kita launching, customer kasih feedback, mereka sangat suka dan nyaman dengan sikat gigi elektriknya, dengan kelembutannya. Cuman nggak semua orang tuh, apalagi orang Indonesia masih terbiasa pakai sikat gigi elektrik. Ada yang merasa kayak misalnya mau sikat gigi tuh buru-buru, atau ada yang kayak aduh lama banget sih harus nungguin sikat gigi elektrik kan harus nunggu 2 menit. 3 menit, 2 menit. Kelamaan. Iya, gue pernah nyobain tuh. Gue masih pakai sih sampai Oh, hari masih ini. pakai? Wah, hebat. Anda sabar sekali.
Jadi apa ya, feel-nya tuh mungkin Gue karena ngerasa lebih bersih kalau gue ngerasanya pribadi ya. Gue mungkin pribadi. lebih ini ya, lebih kan kalau manual maksudnya Iya. nggak elektrik dia lebih Bisa tekan lebih. bisa tekan gini. Iya, Tapi kan terasa kalau lebih bersih. kalau yang elektrik Gue kayak tungguin nunggu, aja. gitu kan. iya. Nah justru karena customer kasih feedback itu kayak sikat giginya lembut, nyaman. Tapi mereka males tunggu 2 menit. Kenapa nggak ini kelembutan dan kenyamanannya dibawa ke sikat gigi biasa? Makanya pas itu kita boleh juga. Kenapa kita nggak coba? Ternyata tapi kita masuk tanpa sadar ternyata dunia sikat gigi tuh Luas banget. luas banget dan gak segampang itu. Akhirnya kalian ngelihat karena kan Veska so far masuknya ke oral care dan area gigi gitu kan. Iya. Positioningnya sekarang gimana? Positioningnya kita position ke middle up. Middle up ke mama-mama muda juga. Karena biasa ya mama yang beliin buat anaknya ya, buat keluarganya. Terus kita positioning khusus buat gigi sensitif. Berarti saingannya Sensodyne dong. Iya. Gue pengguna Senso. Wah. Coba dong jelasin apa bedanya? Sikat giginya atau Semuanya dari ya sikat giginya deh. Karena gue pakai Senso Ada juga, odolnya sikat juga? giginya. Odol masih. odol lagi. Pasta gigi. Pasta gigi. Coba dong. Ini customernya Senso lu mau acquired gimana? Kalau Iya. Sensodyne kan lebih merek. Kecil dari- dia tipis dan nggak Kecil. nggak lebar deh setahu Iya. gue. Dia kecil Tapi banget tuh. kalau dipegang bulunya tuh sebenarnya masih bilang kasar. Masih kasar. Iya. Lu pernah nggak pakai sikat gigi Sensodyne masih berdarah? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah berdarah. Oke. Pernah ada komplain kendala apa pakai sikat gigi ini? Nggak ada masalah. Dia Oke. menurut gue udah paling halus dibandingkan sikat gigi yang lain ya. Oke. Biasanya kan kaku biasanya kalau merek-merek yang lain Iya. ya. Kaku, kasar, keras. Nah menurut gue Senso udah yang paling aman buat gigi sensitif. Oke. Kalau di kalian berarti bulunya lebih halus lagi. Lebih Ini buat halus lagi. baby atau yang buat adults? Maksudnya buat Buat kids atau adults? Dua-duanya. Dua-duanya juga lembut. Lebih soft. Tapi beneran bisa ngangkat plak atau misalnya apa gitu? Bisa. Selama cara sikat giginya bener ya. Karena Ya muter kan setahu atau gimana yang bener? Sarah jarum jam. Sarah jarum jam atau Oh muter? itu apa jadi gimana? sesi edukasi cara sikat gigi yang benar. Iya. Orang biasa kan sikat gigi tuh suka ngasal gini. Iya, gini-gini doang kan. Cara sikat yang benar tuh gini dari atas ke bawah. Oh, Oh, bukan muter. muter ya? Itu kalau sikat gigi elektrik muter. Cuman iya, kalau benar. sikat gigi elektrik biasa muter, tapi kalau misalnya sikat gigi biasa kalau muter kan susah. Iya, Gimana iya, kita benar, muterin sikat giginya? Iya, Jadi benar. kalau pakai sikat gigi manual cara yang benar atas ke bawah, pelan-pelan satu-satu. Oke. Kayak nyapu. Sekarang ada berapa? Tim Leica, Veska, Lecago. Timnya total sekarang Total. hampir 70 orang, termasuk tim gudang. Wow. Kalau di luar gudang dan warehouse dan QC itu 30 hampir 40 orang. Tengahnya lah. Office aja berarti ya, Office kurang lebih aja, 30 iya. sampai 40 orang. Iya. Paling banyak Paling banyak itu di tim kreatifnya. Tim kreatif kita itu termasuk yang benar-benar kreatif, graphic designer, fotografer, videografer, branding, marketing. Itu sendiri ada 10 sampai 15 orang. Wow. Oke. Soalnya kita benar-benar pisah by brand. Masing-masing brand tuh ada satu brand manager, ada satu KOL specialist. Oh, berarti udah ada 3 brand manager. Brand manager ada 3. Oke. Karena dari pengalaman kita kalau misalnya satu brand manager pegang beberapa brand yang nggak fokus. Iya sih. Oke. Iya, sayang padahal misalnya brandnya udah bagus, produknya udah bagus, tapi nggak ada yang fokusin juga nggak cukup, nggak kepegang gitu jadinya. Oke. Gimana cara lu maintain tim? Apalagi ya lagi sering di luar kan kalau lihat dari IG story-nya. Iya, Sebelumnya story-nya. kan. Dan penting nih buat hegemonian. Ini Selin datang Jojo dari Guangzhou ke sini. Iya. Jauh-jauh. Program fresh nih. Iya. Iya. Fresh. Abis sinciaan. Habis sejaan. Wah, kalau ditanya gimana manage timnya ya, jujur penting gue nih. sendiri masih proses belajar. Jadi kan selama 6 bulan terakhir ini gue lagi sekolah bahasa di Guangzhou. Sekolah sambil kerja lah ya. Kerja Jadi di Guangzhou juga. sambil kerja di Guangzhou. Kerja Lu kerja juga. Kerja bisnis juga, sekolah juga. Sekolah Sekolah juga. juga. Tiganya. 3. Kok 3? Sekolah sama kerja dong? Sekolah, kerja, Sama bisnis. bisnis. Oh, maksudnya kerjaannya Kerja tuh- bisnis. Oh. iya. Kirain kerja juga di Oh Guangzhou. enggak. Jadi ke sekolah sambil bisnis. Jadi keseharian gue itu di sana tiap hari jam 8 sampai 12 kelas bahasa, istirahat jam 1 sampai jam 7 malam kerja, remote di rumah. Nah
pas di sana itu jujur sebelum gue berangkat gue udah khawatir banget bisa nggak ya gue kerja remote apalagi manage tim sebanyak ini, apalagi waktu itu posisinya masih banyak tim yang bolong-bolong lah. Waktu itu beberapa key people-nya baru resign. Jadi kayak ibaratnya udah bener-bener pincang gitu, udah siap jatuh. Cuman kalau nggak kepepet gak dijalanin ya nggak bakal pernah berani kan buat bener-bener percaya sama delegasi ke tim. Justru gue belajar banyak karena selama 6 bulan terakhir itu kerja remote baru-baru belajar namanya delegasi, percaya ke tim, komunikasinya jelas, kasih target, ekspektasi, KPI aja tuh sebelumnya kita bener-bener belum rapi, belum ada. Manajer juga masih banyak yang gue hands on lah. Tapi karena udah belajar kerja karena remote terpaksa mau nggak mau belajar kayak delegasi ke tim. Oke, pokoknya gue mau targetnya segini, caranya seperti ini, detail-detailnya gue percayain ke kalian. Nanti dan dari kita yang penting monitor, follow up terus, tanyain terus gimana ininya. Jadi benar-benar baru karena situasi dan kondisi kepepet jadi kayak terpaksa. Oke, belajar delegasi, bangun tim, bangun sistem. Oke. Komunikasinya lewat apa? WhatsApp. Oke. Jadi itu kemarin jujur gue hari pertama balik kantor, itu kan kemarin ada sempat 1 hari yang ini ya, hari kerja, hari kejepit itu. Ya Selasa ya. Hari Selasa iya. Balik ke kantor jujur gue lumayan shock karena bukan shock sih, setengah dari tim gue itu selama ini gue cuma inget nama tapi gue nggak pernah lihat muka. Oke. Jadi pertama balik kantor kayak oh ya perkenalan, oh iya ini baru connect muka sama namanya loh, baru pertama kali kenalan. 6 bulan soalnya. 6 bulan soalnya. Banyak yang baru-baru ya. Banyak di yang 6 bulan baru. itu. Cuman gue syukurin sih, maksudnya kalau misalnya nggak kepepet, gue nggak bakal pernah belajar delegasiin ke tim, sama gue nggak bakal pernah dapet pengalaman dan lihat di luar sana, apalagi di China kan ya buat jualan e-commerce nomor 1 ya. Pasti. Ya, Cara mereka jualan, strategi mereka itu gue belajar banyak banget dan kayak justru balik ke Indonesia tuh kayak semangat gitu mau nerapin ini semua yang udah gue pelajarin. Oke. Apa yang ngebedain antara habit di China yang wah ini keren banget nih sama Dari habit Indonesia di harus Indonesia? Wah, nomor 1 efisiensinya sih. Oke. Jujur gue pribadi kayak gak usah sama orang kantor, sama keluarga sendiri aja gue balik tuh greget kayak aduh kenapa lambat banget sih, kenapa gak on time banget sih. Kayak soalnya pas selama gue di sana bener-bener semua tuh bisa gue ukur waktunya by menit. Misalnya gue dari rumah keluar rumah jam 2.14.00 tank, gue bisa ukur gue jalan ke train station pasti 8 menit, ke MRT 8 menit, di train station durasi pasti 20 menit, sampai sini pokoknya pasti waktunya semua pasti. Sampai sini kan kita macet lah, ada telat lah, orang Indonesia juga kita kan biasa suka lebih ngaret ya. Itu kayak gregetan orang sini, gue merasa tuh kayak orang China mereka lebih greget, lebih cepat dan mereka efisien banget. Jadi misalnya gue beli kopi, kalau di sana gue bisa pesen kopinya tuh lewat HP gue, udah pesen duluan, jadi gue sampai sana tinggal ambil. Kalau sampai sini kan di sini kita harus ke counternya dulu, pesen tunggu lagi. Hal-hal kecil seperti itu menurut gue yang jadi kebentuk kebiasaannya, karena kita di sini udah biasa nunggu itu jadi bangun culture ngaretnya itu, jadi kebangun culture lebih santainya itu. Itu menurut gue yang paling utama sih membedakan Indonesia sama China, efisiensi dan pace kerjanya. Bedanya orang yang jualan bener-bener belum belajar dari China dengan sebelumnya kan jualan ya udah taunya di Indonesia seperti ini. Bedanya apa sih? Bedanya orang yang jualan di China sama Indonesia. Iya. Gue merasa kalau orang di China itu karena mereka kompetitif banget. Di sana teman-teman gue tuh pada cerita, kayak teman-teman gue kan kebanyakan orang Tiongkok mainland ya. Mereka S1 aja tuh nggak cukup loh buat cari kerjaan, S2 aja kadang nggak cukup buat kerjaan. Jadi teman-teman gue banyak yang udah PhD, udah S3 baru bisa dapat kerjaan. Karena di situ segitu ketatnya dan kompetitifnya buat cari kerjaan, mereka tuh jadi kayak mereka karena segitu ketat dan kompetitifnya, gue merasa pas kalau sampai Indo kayak jadi kita lebih santai gitu. Orang dagang di Cina sama orang dagang di Indo bedanya apa? Intinya gitu.
Menurut gue perbedaan pebisnis kalau misalnya di Indo sama China ya. China saking kompetitifnya mereka tingkat excellence-nya, standar kerjanya itu bener-bener menurut gue udah next level. Kayak misalnya kalau kita ke China, kalau misalnya dijemput supplier itu bener-bener dijagung banget dari airport lu dijemput, dibawa makanan, dibawa yang mewah, bener-bener dijagu banget deh. Dan mereka misalnya lu belum transaksi, belum kerjasama dengan supplier itu pun mereka udah menyediakan kayak tingkat excellence seperti itu. Karena menurut gue saking kompetitifnya mereka, kalau mereka nggak seperti itu, mereka udah susah compete-nya. Dan menurut gue itu jadi karena saking kompetitifnya juga itu jadi satu semangat grit mereka, kayak semangat bambu runcing lah ya. Mereka lebih kayak oke, karena gue udah nggak ada no way back nih. Jadi mereka lebih bener-bener kayak bener-bener all out deh kalau kerjanya. Misalnya contoh kalau pas gue di China itu gue tinggal di apartemen di lantai 6 dan itu nggak ada lift. Jadi tiap hari gue naik tangga 6 lantai. Nah kalau misalnya gue di Indonesia, kalau gue pesen makanan di luar, di delivery itu kan biasa cuma diantar sampai bawah. Gue kadang harus turun ambil makanan. Kalau gue di China, misalnya gue pesen Gojek makanan itu diantar sampai depan kamar. Itu Pakai robot? Oh enggak, kalau pakai robot biasa di hotel-hotel yang bagus, kadang pakai robot. Tapi kalau misalnya di di gedung tempat tinggal gue, itu kurirnya dia bisa naik tangga 6 lantai nggak komplain nganterin sampai depan kamar. Kalau misalnya gue juga kayak di mall nih, gue di mall A, minuman yang gue mau di mall B. Itu sebenarnya itu mallnya cuma sebelahan doang, bisa gue beli sendiri. Sama kurir mereka itu mereka bisa pesan minumannya ke mall B, mereka turun naik sepeda sampai mall A, anterin bener-bener sampai depan restonya. Lu mau pesen di pinggir jalan pun misalnya lagi kayak makan di tepi jalan gitu ya, mereka juga anterin. Jadi menurut gue karena mereka udah terbiasa dengan standar excellence yang segitu bagus, standar kerja mereka juga jadi lebih bagus. Mereka datang ke Indonesia dengan kita yang mungkin masih belum sebagus itu ya. Jadi kita tuh lihatnya kayak wah gila mereka kerjanya bener-bener ini banget, semangat banget. Itu menurut gue yang membedakan sih dari culture budayanya sama kebiasaannya udah beda, efisiensinya juga beda. Oke. Dan kalau sebagai pengusaha ya gue lihat di China itu mereka biasa pricingnya, mereka biasa tuh cost price model. Oh. Jadi harga HPP berapa, mereka yang penting dapat berapa persen Dari margin dari situ, mereka udah happy. Nggak harus gede-gede. Nggak harus gede-gede amat. Sedangkan mungkin kalau kita pricing lebih lihat kayak oke, menurut gua produk ini HPP-nya segini, market mau beli dengan harga berapa, value based pricing. Itu makanya menurut gue yang kenapa banyak barang yang dari China, apalagi sekarang kan lagi banyak barang-barang China ya di sini. Yeah. Itu kenapa bisa jual murah-murah banget karena itu mereka yang penting dapat margin berapa mereka udah happy. Kita yang kalau nggak bisa kasih value yang cukup, value added benefit yang cukup, menurut gue kita udah susah compete sih sama mereka dengan skema perhitungan mereka yang seperti itu. Oke, bisa dibilang ya mereka real produk bagus, value-nya bagus banget, manufakturnya juga secara ekosistem terbangun ya Iya. di China ya. Iya, benar-benar lengkap banget dari end to end. Oke. Itu ada filmnya tuh kalau nggak salah di Netflix yang soal driver si. Oh iya. Itu udah ada di Netflix tuh, seru banget gila. Oh, gue belum nonton malah. Itu sedih tuh ceritanya. Oh, malah ceritanya sedih. Sedih. Wah, mungkin habis ini yang Hegemonians harus nonton nih biar ada bayangan. Bagus filmnya. Oke. Ada 2 pertanyaan Iya. terakhir, ini udah Oke. 1 jam. Apa Yang nih? pertama pertanyaannya, di tahun 2025 ini kan awal tahun, pasti kan ya akan banyak gempuran, Iya. kompetisi, Iya. ya persaingan yang ketat, Iya. biaya platform yang semakin tinggi, Iya. lu harus lebih fokus lagi. Iya. Apa inovasi lu atau mungkin strategi lu untuk menghadapi banyaknya gempuran? Apalagi kan lu udah melalang buana di China, belajar di China. Apa yang akan lu lakukan di 2025 ini? Oke. Satu hal yang gue benar-benar salut banget sama cara orang kerja, itu mereka value banget namanya kolaborasi. Oke. Jadi kalau di China itu mereka bangun satu ekosistem sendiri,
Pokoknya mereka kalau gue nggak bisa ini, gue kurangnya di sini, gue kolaborasi sama pihak A, B, C, kita saling melengkapi. Dan itu menurut gue satu culture, satu value yang belum umum di Indo sih. Biasa di Indo kita tuh masih kayak gue sendiri, gue nggak mau sharing sama lu gitu. Kita belum mau sharing belajar saling ini. Jadi menurut gue 2025 makin banyak kompetisi, apalagi yang dari luar juga, dari sisi biaya platform pada naik juga. Kuncinya kita strateginya fokus ke kolaborasi sih, supplier yang emang kita bisa ajak kerjasama, kita kerjasama. Misalnya kalau di platform strategi kayak affiliate, daripada kita coba bangun tim internal sendiri, biaya costnya mahal, harus ajarin dari nol, coba kita kolaborasi sama agency atau platform lainnya gitu, gimana buat bangun affiliate atau misalnya yang TikTok Live segala macem. Menurut gue paling utamanya itu sih kolaborasi. Oke, satu pertanyaan Apa yang terakhir. paling penting? Value apa yang Ciselin pegang untuk menjadi seorang entrepreneur? Value apa yang gue pegang sebagai entrepreneur? Ya. Apa ya? Wah, tiba-tiba dalam nih pertanyaan. Apa? Value nomor 1 yang gue pegang sih, jangan pernah takut buat nyoba. Oke. Karena ini gue hadapin sendiri dari pengalaman gue, karena merasa waktu kita launching Vesca, yang brand baru launching tahun lalu, gue merasa kayak gede banget pressure dan ekspektasi yang gue taruh ke diri gue sendiri. Vesca itu harus sukses. Karena Leica udah sukses, Leica bukan dibilang bisa sukses lah, tapi Leica udah dikenal banyak orang. Kalau misalnya gue launching brand baru dan ternyata nggak sukses brand sebelumnya, orang bakal bilang apa tentang gue nanti. Berarti itu makin membuktikan bahwa gue bisa karena beruntung doang dong gara-gara momentum COVID. Bukan karena gue beneran bisa, bukan karena kapasitas gue, bukan karena skill gue. Jadi karena ada ekspektasi dan pressure itu untuk perform, buat melakukan untuk launching Vesca sebagus Leica, gue jadi main aman. Gue coba aja apa yang udah dilakukan di Leica, kita main aman dibawa ke Vesca. Padahal ya balik lagi, hal yang gue lakukan di Leica itu belum tentu strategi yang sama bisa dibawa ke Vesca. Cuman karena waktu itu udah kepepet, udah ternyata dicoba dan ternyata itu nggak works di Vesca, itu yang benar-benar memaksa gue kayak oke, lu harus coba, lu harus belajar lagi, lu harus coba apa sih yang beneran works di Vesca. Dan setelah coba ini coba itu baru kayak oh oke, ternyata masih banyak lo yang belum kita lakukan. Ternyata lu coba kayak gini, lu mikirnya awal bakal seperti apa, ternyata hasilnya beda loh. Jadi itu jadi satu pelajaran buat gue, kayak sebagai entrepreneur menurut gue kita nggak boleh pernah takut dan untuk mencoba, dan nggak boleh pernah discourage karena udah mencoba sih. Coba gagal ya minimal kita dapat pengalamannya kan, dapat pelajarannya biar improve terus ke depannya. Oke, Luar good, keren. biasa. Tepuk tangan dong. Thank you banget. Oke, saya ucapin thank you banget untuk Terima kasih juga. Cici Selin dan Koko Ivan Thank you so much. atas datang di studio kita. Semoga bermanfaat juga. Semoga bermanfaat Sangat untuk teman-teman Hegemonian. Oke, itu yang bisa kita sharing bersama owner dari Leica. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Di like, subscribe, komen. Oke. Nice. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Seru.